Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama Dika Nugraha di sini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan Dika sampaikan, mari kita keluar tema terlebih dahulu. Ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan ada juga teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Kita tidak akan membahas tentang teori bumi. Yang akan kita bahas adalah makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme kecil lainnya. Namun kita hanya akan mengambil fokus tentang manusia. Menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisa, perilaku manusia itu didasari oleh id, ego, dan superego, di mana id adalah keinginan dan ego cara menjalankan keinginan tersebut, dan superego bagaimana caranya kita memilah mana yang baik dan mana yang buruk buat perilaku kita yang akan kita jalankan. Berbicara tentang manusia itu ada yang percaya diri dan ada juga yang tidak percaya diri. Dika akan menjelaskan tentang bagaimana caranya orang yang tidak percaya diri menjadi orang yang percaya diri tanpa berlebihan. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu rasa percaya diri. Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah kehidupan, termasuk dalam berjuang mendapatkan pasangan. Bila kita tidak percaya diri, kita akan selamanya sendiri. Banyak sebagian orang yang mengira bahwa kepercayaan diri ini tidak bisa dipelajari. Nyatanya itu salah. Banyak yang mengira bahwa percaya diri ini berasal dari takdir, sehingga ada sebagian orang yang malas untuk berusaha mengembangkan rasa kepercayaan dirinya sendiri. Namun, kepercayaan diri ini datangnya seiring berjalannya waktu. Sebenarnya, rasa percaya diri itu timbul oleh pola asuh dan peristiwa yang terjadi di masa perkembangan. Mungkin semasa SMP ketika kita mencari jati diri kita sendiri. Menurut Chris Manak, menumbuhkan rasa percaya diri adalah hal yang penting karena membangun rasa percaya diri dalam satu bidang kehidupan, maka hal itu akan menyebar ke semua aspek dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa percaya diri dalam satu bidang saja terlebih dahulu saja, maka kehidupan kita akan berubah pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Kita jangan terlalu berbelit dalam yang namanya masa lalu. Masa lalu itu jangan sampai dilupakan, tapi ambillah pelajaran dari masa lalu itu sendiri untuk keberhasilan kita yang akan datang. Tetapi kita harus hati-hati karena kebanyakan rasa percaya diri itu hanya akan menghasilkan kesombongan. Jangan pula kita menjadi orang yang narsistik karena kelebihan kepercayaan diri, karena riset menunjukkan 1% orang yang narsistik itu biasanya psikopat. Kita tidak mau kan menjadi orang yang psikopat. Lebih baik mah tengah-tengah aja. Maksudnya tengah-tengah itu di sini adalah boleh kita memiliki rasa percaya diri. Memang itu harus keharusan, tapi kita jangan melewati batas sampai-sampai kita lupa dengan daratan atau kita sombong. Nah, ada beberapa tips untuk menambahkan rasa percaya diri kita. Yang pertama, belajar akui kesalahan. Sebagai contoh, bila kita berbuat sesuatu yang salah, cobalah untuk bertanggung jawab ketika apa yang telah kita perbuat. Dengan kita bertanggung jawab, masalah itu akan cepat selesai. Beda ceritanya jika kita lari dari sebuah masalah itu. Berikutnya, coba gaya yang baru. Bila kita dirasa bosan dengan gaya yang kita selalu ditampilkan, cobalah untuk mengganti dengan apa yang selalu kita gunakan. Misalkan kita suka dengan memakai baju hitam, cobalah dengan warna yang lain seperti warna merah, biru, atau yang lain-lain. Yang berikutnya, berhenti membandingkan dengan apa yang kita miliki dengan orang lain, karena kemampuan orang lain itu berbeda-beda. Bila kita sedang di atas, janganlah sombong, namun ketika kita sedang ada di bawah, banyaklah bersyukur. Dan berikutnya, cintai diri sendiri. Maksudnya di sini adalah kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain, karena untuk mencintai orang lain itu sangat sulit. Sebelum kita mencintai diri kita sendiri, bila kita mencintai diri seseorang,
tetapi kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, jangan berani untuk mengungkapkan perasaan yang kita miliki kepada orang tersebut. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan terakhir, segeralah bangkit dari yang namanya kegagalan. Kita tahu bahwa kegagalan itu pahit, tapi kita juga tahu bahwa kegagalan pasti ada yang namanya sebuah keberhasilan. Kita masih muda, kita akan terus untuk gagal dan gagal lagi. Namun dengan kegagalan itu kita tahu bagaimana caranya kita menghargai yang namanya kegagalan, supaya kita bisa menikmati yang namanya keberhasilan dengan sangat luar biasa. Nah, setelah kita menjadi orang yang percaya diri, kita janganlah menjadi orang yang narsistik. Di sini ada beberapa tips biar kita tetap menjadi orang yang percaya diri. Yang pertama, perhatikan kemampuan diri sendiri. Ketika kita sudah memiliki sebuah kemampuan, sebuah hobi yang kita miliki, bergulatlah di dalam hobi itu, di kemampuan itu. Janganlah kamu untuk mencari kemampuan yang lain, mencari hobi yang lain, tetapi tetaplah di dalam kemampuan yang kamu miliki sendiri, kamu yang kuasai. Jangan cepat-cepat untuk merasa bosan dalam menjalankan hobi dan kemampuan. Dan yang kedua, jangan takut akan perbedaan. Sama halnya seperti tadi, merubah penampilanmu, merubah gaya kamu. Di sini kamu tidak perlu takut akan yang namanya perbedaan, karena perbedaan itu unik. Ketika orang lain sedang memakai sesuatu yang sama dengan tren yang sedang terjadi hari ini, kamu harus bisa menyesuaikan bahwa kamu itu unik, bahwa kamu itu beda dengan orang lain. Itu yang akan menjadi aspek pertama, menjadikan orang yang percaya diri. Selanjutnya, fokus terhadap hal-hal yang positif. Maksudnya di sini fokus pada hal-hal yang positif adalah ketika kamu sudah percaya diri, di situ kamu akan bergaul dengan orang-orang. Nah, karena dengan pergaulan itu ada yang namanya pergaulan bebas, ada yang namanya pergaulan apakah kita akan tetap berada dalam zona positif, apakah kita akan berada dalam yang sampai melewati zona positif dan kita menjadi zona negatif, kita tidak akan tahu. Kita boleh untuk bergaul dengan orang-orang. Bila kita sedang bergaul, kita harus tahu akan sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif. Bila orang lain sedang mengerjakan sesuatu yang negatif, biarlah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Karena notabene kita ingin bergaul dalam ranah yang positif. Selanjutnya masih nyambung dengan hal-hal yang positif adalah pilih lingkungan yang tepat, di mana lingkungan itu menjadikan kita menjadi orang yang positif atau negatif itu menjadi ada di lingkungan kita tersebut. Kita jangan sampai mau untuk menjadi orang yang negatif karena pergaulan kita. Biarlah orang lain dengan kelakuannya sendiri, kita dengan kelakuan kita sendiri. Kita tahu bahwa kita berada dalam ranah yang positif. Kalau kata orang Sunda mah, jangan sampai ke bawah sakaba-kaba dengan orang-orang lain, dengan pergaulan. Dan yang terakhir itu adalah raih sebuah keberhasilan. Kita harus bisa mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain, achievement, keberhasilan yang kita raih untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya diri, kita adalah orang yang berhasil, sampai-sampai orang lain tidak akan mengira bahwa kita adalah orang yang berhasil. Itu sudah menjadi sebuah penghargaan. Dan yang terakhir nih, jadilah seorang yang pemenang untuk dirimu dan orang lain. Jangan mau kalah dalam berkarya, tetaplah di jalan yang benar. Oke. Sekian dari Dika Nugraha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.